akhirnya sekarang aku udah nggak pakai resep pun aku bisa kira-kira sendiri pakai feeling oh ini pasti jadi, oh ini pasti jadi. By the way, ini kan ada yang udah di sini cetakannya cetakannya BCAP. Aku kasih butter di cetakannya supaya dan not too much ya. Jangan malu-malu. Yang di Zoom kayaknya pada nggak kenal aku. Masih banyak yang mau malu ini, Kak. Nah, terus ada lagi nih, Kak, nanya ya, Kak. Ini ada yang nanya nih, butter sama tepung 1:2, yang 2 butternya ya, Kak? Oh, tepungnya. Oke, jadi yang 2 itu tepung ya, Kak ya? Oke. Semuanya aku siapin langsung di sini ya. Jadi mungkin bakingnya agak sedikit lama karena kalau baking itu susah untuk di skip. Kalau di skip pasti kelewat terus kita lupa. Harus diajarin. Oke. Kak Fani, bisa volume suaranya agak dibesarin lagi nggak, Kak? Soalnya teman-teman masih terkendala nggak kedengeran nih suaranya. Iya. Iya, masih nggak kedengeran, Kak. Tadi udah ada, terus ini kecil lagi suaranya, Kak. Iya. Hai, sebentar ya aku setting. Coba cek. Ya, udah, Kak. Udah. Hilang lagi tuh, Kak. Hilang lagi, Kak. Oh my God. Ya, teman-teman. Iya, ini sembari kita masih nunggu Chef Fani untuk benerin mikrofonnya. Boleh nih, teman-teman lanjut aja ya masaknya. Sesuai dengan resep yang udah dibagiin oleh tim admin ya di WA Group ya. Oke. Udah agak kedengeran, Kak? Kacau nih. Iya, Kak, ya. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Kedengeran, Kak? Ini kedengeran, Kak. Tapi agak masih ada suara gemuruh-gemuruh kayak gitu, Kak. Kena kipas kali. Kipas, iya deh kayak kipas. Oke. Oh. Coba tes lagi. Udah jernih belum? Udah, Kak. Dengeran, udah. Kak. Dengeran. Guys, terima kasih telah menunggu. Oke, nggak apa-apa, Kak. Karena sudah kipasin ternyata bergemuruh. I'm so sorry. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi kita ambil si adonannya. By the way, jangan lupa cuci tangan dulu. Kita ambil adonannya. Karena ini adonannya super lembut. Tinggal kita agak pipihin kayak gini. Ini pada bikin nggak sih? Ya, Kak. Banyak nih, Pak, yang lagi pada bikin nih, Kak. Nih dari Raina Lois nih. Terus ada Shiva Nur. Ini juga, Kak, lagi bikin, Kak. Nih, kita masukin, ini terus kita pencet-pencet dan gerakan jempolnya kayak gini ya, sambil diputar.
Seperti itu. Oke. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Karena ntar dia mengembang, tapi kalau terlalu tipis, dia akan rentan untuk pecah. Seperti itu. Oke. Nih Kak, ada lagi nih Kak yang bertanya Kak. Kalau Ya, bikin boleh. pie adonannya teksturnya tuh sampai gimana Kak? Tekstur adonannya Kak? Tekstur crush nih ya. Iya. Maksudnya bagian luarnya ya. Iya Kak, bagian Kalau ininya misalnya crushnya. ya, nah itu dia kalau misalnya kerasnya tergantung sih. Kalau misalnya sweet biasanya dia harus lembek kayak gini. Lebih lembek tapi gampang dibentuk juga. Sedangkan kalau misalnya mau bikin pie-nya asin itu tidak bisa sampai lembek kayak gini. Kalau enggak ntar terlalu rapuh gitu. Oh, Jadi gitu ya. sampai kue kering itu kalau misalnya mau pie keras. Nih, jadinya ntar kayak gini ya. Harus rapi. Usahakan kanan kiri sama. Lihat ya. Lakukan lagi ke cetakan berikutnya. Mau besar, mau kecil sama kurang lebih seperti ini. Oke. Nau boleh nih lanjut bacain pertanyaan yang lain Nau. Oke, aku lanjutin pertanyaannya nih Kak. Dari Resilia Almaini. Kak Fani, saya mau tanya, biar kue nggak bantet atau tidak bang itu gimana ya Kak caranya? Terus biasanya faktornya apa sih bikin kue itu nggak mengembang? Makasih Kak. Oke. Nah, jadi bolu itu banyak sekali kesalahan dan hal-hal simpel yang bikin bantet. Pertama, basicnya bolu cocok kuning telur, putih telur sampai dia konsistensinya soft stick. Nah, itu untuk dia supaya pucat, supaya soft stick dibuat pakai emulsi. Pengemulsi alami itu adalah kuning telur. Nah, ketika kalian cuma memakai misalnya 4 utuh seperti itu kekurangan kuning telur. Nah, kalian harus kuning sampai dia benar soft pick. Kalau misalnya sudah soft pick tapi tetap bantet, mungkin ada kesalahan waktu kalian fold. Fold itu kalau bahasa Indonesia-nya mengunci udara. Mengunci udara itu harus satu arah. Nggak boleh gini terus. Logikanya ketika telur sudah airy, itu isinya udara. Kalau kalian kocok lagi, dia akan overmix, akan langsung ambles. Kalau nge-fold benar, kita mengunci udaranya benar, dia akan steady, dia nggak akan ambles. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin oven kalian belum dipanasin terlebih dahulu. Jadi kalian masukkan ketika dia masih suhunya 60 derajat, 70 derajat, itu nggak akan bisa ngembang, dia pasti ambles. Terus lagi yang bisa bikin bantet adalah penggunaan margarin yang kalian pakai. Untuk bolu, sebetulnya margarin tetap jangan terlalu banyak kalau yang dicairin ya. Dan cara memasukkannya pun terakhir berbarengan sama patak karena itu cairan. Kalau kalian masukin dicampur dari awal, itu kemungkinan banyak sekali faktornya kalau untuk bantet bolu itu. Kuncinya latihan. Oke, cukup jelas ya Resilia Almaini. Ini aku bacain pertanyaan lagi ya Kak. Iya, lanjut Boleh. aja Kak. Oke, ini dari Natasia Cikal. Kak mau nanya, kalau susahnya buat dessert itu di bagian apa? Terus yang paling berpengaruh sama kenapa? Yang paling susah untuk dia mau nanya kalau yang paling susah dalam membuat dessert itu di bagian apanya nih Kak? Dan yang paling berpengaruh sama hasil akhir itu dari kualitas bahan atau dari teknik memasaknya? Kalau untuk dessert it's a big things ya. Terlalu luas sebenarnya dessert apa dulu nih. Cuman intinya kalau dessert itu semua kan pakai timbangan, semua pakai perbandingan 1 banding berapa, ada suhu, ada apa. Kuncinya menurut aku sih bahan. Kalau misal bahan sama perbandingan pemakaian bahan. Semakin berkualitas bahannya, rasanya jamin lebih enak. Beda sama masakan kayak kita masak rendang atau apa kan semua is the same thing gitu. Mau ditanam sama petani yang
modern, petani yang gokil, nggak akan ada ngaruhnya sama serehnya, sama berbeda hal dengan krim, susu, itu beda. Dia akan lebih bagus kalau misalnya bahannya bagus. Oke. Nah, ini juga nih Kak, ada lagi nih Kak yang tanya nih. Dari Silvina Alvinaja. Itu butter, mentega, margarin bedanya apa ya Kak? Oke. Kalau butter sama mentega itu same thing. Yang beda butter itu adalah mentega. Yang beda kan mentega dan margarin. Margarin itu adalah lemak, terbuatnya dari lemak nabati dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan mentega, which is butter itu terbuat dari lemak hewani. Sedangkan kalau misalnya butter, dia tidak melewati proses apa sih namanya? Aku lupa namanya. Pokoknya dia tidak melewati proses pembekuan. Jadi kalau di dalam tubuh dia tidak akan menjadi transfer kayak gitu. Sedangkan margarin akan menjadi transfer di dalam tubuh. Ini juga murah. Oke. Ini aku mau ingetin lagi buat kalian yang mau nanya sambil on cam juga boleh ya. Untuk on Boleh cam. banget nih. Nah. Iya. Nih, lanjut ya. Ada lagi nih pertanyaan nih. Dari Gisela Yonanda Ines. Kak, secara fisik kan kita bisa ngebedain yang mana cake, yang mana bread. Nah, kalau untuk ingredient dan definisinya itu gimana Kak perbedaannya? Soalnya saya sering ditanya beda cake sama bread itu apa, tapi bingung ngejelasinnya gimana. Makasih Kak. Wah. Cake sama bread. Cake itu basically butternya lebih banyak. Dua-duanya enak intinya, kidding. Jawaban terbaik, dua-duanya enak. Kalau bread itu sama tepung, telur, mentega, gula. Tapi kan kalau misal cake dia tidak pakai ragi. Bread itu butuh waktu untuk di resting, butuh waktu untuk diadon sampai kalis dan memakai zat ragi. Ragi itu jamur juga, jamur untuk bread. It's a different thing dong. Kalau bread kan ada si raginya, ada proses restingnya, sedangkan cake enggak. Itu. Oke. Aku mau nanya, nggak bisa ngetik. Oh, boleh. Itu tadi telurnya belum dipakai ya? Kenapa? Telur kuning tadi buat kulitnya belum dipakai ya? Oh, ada. Oh, berarti tadi waktu aku lagi benerin itu aku masukin dia ke dalamnya si tepung. Jadi butter, icing sugar, tepung, terus masukin kuning telur. Oke. Kayaknya tadi aku off cam ya, sorry. Ya, bentar. Tapi nggak pakai pun nggak apa-apa kok, it's okay. Kalau misalnya konsistensi punya kalian udah bagus, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Oh, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Okay. Bahkan kalau misalnya nggak pakai kuning telur, mau ganti air pun nggak apa-apa kok. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Wah, nah Kak, ini ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Kak Fani, oven di preheat berapa derajat dan berapa lama ya tadi Kak? Oke, kalau kue kering sebenarnya nggak usah terlalu, tidak perlu di preheat seperti bolu ya. Kalau misalnya kue kering ini, aku pakai suhunya 170-180. Tapi karena kita tidak perlu terlalu panas, ini sekarang aku lagi set di 120 aja. Kalau si adonan cookiesnya ini udah masuk, adonan pie crust ini udah masuk, baru kita naikin ke 170. Kalau kue kering tidak perlu terlalu itu sih, nggak perlu terlalu yang gimana-gimana. Oke. Yuk lanjut nih, Naomi. Bacain questionnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Fani. Kalau bikin pie itu tengahnya itu suka tidak matang, itu beberapa penyebabnya itu kenapa gitu, Chef? Nah, bukan panas sih, karena namanya tangan manusia, kalau kita masukin adonannya ini kan biasanya ada yang tebal, ada yang tipis. Mungkin kalian bisa tutup bagian tengah dan sampingnya dengan garpu. Oke guys, ini cetakan aku sudah 8 sisi.
Ini masih ada sisa, kalian bisa simpan ini di wrap, taruh di kulkas atau di freezer bisa, anytime kalian mau bake bisa pakai lagi. Gitu. Wrap dulu ya. Ini aku sebutin dulu. Kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi yang kita cetak. Kita tusuk-tusuk dengan garpu. Ya. Tusuk di tengahnya, thread. Pinggirnya juga. Ini supaya nasinya besar. Bagian itu matang. Dan tidak usah terlalu banyak. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Ini ada yang nanya ini, katanya tuh tentang ini Kak, tentang fungsi kuning telur nih Kak. Kak Fani, fungsinya kuning telur sama putih telur buat di baking tuh apa ya Kak? Kadang kan ada resep nih yang cuma pakai putih telur aja atau kuningnya aja. Oke. Kalau jadi kita bahas dari kandungannya dulu. Kalau itu kan kuning. Kuning itu mengandung fat lebih tinggi dan kuning telur sendiri merupakan pengemulsi alami. Kalau kalian tahu di supermarket toko bahan kue ada yang namanya pengemulsi SP. Nah itu tujuannya supaya kuenya stabil, nggak turun dan kandungan fatnya juga tinggi. Kalau misalnya banyak bolu yang putih telur aja, dia akan membuat tekstur kue yang airy, lebih kopong, lebih lembut, fluffy gitu kan. Sedangkan kalau dengan kuning telur, dia akan membuat kuenya dense, super padat, tapi benar-benar gurih gitu, kayak rasanya kayak benar-benar apa ya, legit. Kalau misalnya putih, dia akan membuat airy, akan membuat legit karena perbedaan kandungan di dalamnya. Kandungan kuning telur itu adalah emulsi alami dan merupakan yang cukup tinggi. Jadi akan menghasilkan dua tekstur kue yang berbeda. Nah, ini lagi chef nih. Ada yang tanya nih, katanya, Kak, masak pie-nya bisa nggak pakai teflon? Soalnya nggak punya oven nih. Bisa banget, yang penting panas. Tapi jangan terlalu tinggi api panasnya dan harus tertutup ya. Oke, nih aku kasih lihat ya. Semuanya sudah aku tutup dengan tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu dalam, yang penting ada. Sekarang mau cuci tangan dulu guys. Oke. Yuk, now lanjut Sekarang aja kita masukin pertanyaannya. Oke, ini Chef ada pertanyaan lagi. Ya. Ada tipsnya nggak untuk bikin pai susu itu lebih awet gitu kan? Kayak biasanya kalau dijual pai susu Bali itu awet. Ada tipsnya biar lebih lama awetnya. Oke. Sebelum itu, ini kita masukin dulu ya. Sekitar 20 menit. Jadi lihat 15-20 menit tergantung oven kalian. Oke, aku jawab untuk supaya lebih awet. Sebetulnya yang namanya makanan homemade kayak gitu kan susah sekali untuk awet karena kita tidak pakai pengawet. Apalagi pai susu itu terbuat dari dairy, which is super gampang rusak. Caranya adalah yang pertama kebersihan utensil, yang kedua suhu ketika memasak harus super tinggi, mematikan bakteri, dan ketika proses packing harus steril. Tuh, jangan sampai ada udara, mikroba, bakteri yang berkeliaran. Kalau kitanya udah bersih, utensilnya bersih, pasti menambah masa dari kue itu, masa lamanya bertahan. Gitu.
Cuman kalau misalnya untuk awet-awet banget sih, I'm not sure juga karena yang namanya homemade kita kan nggak pakai pengawet, susah. Tapi kita bikin pastry creamnya, pastry cream. Krimnya Nah, enak ini ya, caranya whipping cream. gampang, itu nggak pakai sistem temper. Kalau temper biasanya soalnya banyak orang yang ketinggalan. Jadi aku sini pakai sistemnya langsung dicampur jadi satu terus di boil. Oke teman-teman. Bahan-bahan pastry creamnya gula pasir sama tepung maizena. Aku campur di sini ya. Bentar deh, aku mau minum susu. Jadi kulkas. Kita ada tamu-tamu guys. Ada Robin and Friends. Aku lihat bawah karena ada kabel. Duduk aja di situ, panas di belakang. Ini aku siapin susunya, masih aku pakai yang full cream. Aduh susah ya. Ini tadi kan kita masukin gula pasir, maizena, dan 500 campur. Biasanya kalau pastry cream kan ada sistem pancing. Kalau aku nggak mau itu karena takut ntar semuanya ketinggalan terus nggak bisa ngikutin. Kita aduk. Karena di sini ada maizena harus aduk sampai larut. Kalau enggak nanti nggak bisa nggak bisa kental deh. Ada yang mau tanya nggak? Nah, ini Kak, ada lagi nih Kak yang nanya. Dari Intan nih, Kak mau tanya kalau buat custard pakai whipping cream, baiknya whipping creamnya dicampurkan bersama susu untuk dipanaskan atau whipping creamnya dikocok dingin terpisah dan dicampurkan setelah custard jadi, Kak? Dikocok dingin dipisah dong. Kalau misalnya dimasak sayang, nggak ada rasanya. Kalau custard dengan whipping cream itu disebut diploma. Jadi pastry cream setelah dingin dicampurkan dengan whipping cream yang sudah dikocok terus di-pour. Itu namanya diploma. Ini aku lagi misahin kuning telur sama kuning telur. Kita butuh 4 kuning telur di sini. Kenapa agak banyak? Yang tadi aku bilang. Kuning telur akan memberikan rasa gurih. Yummy. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Untuk suhu oven membuat pie itu harus berapa derajat? 150 sampai 180, depends on your oven. Kalau biasanya kalau misalnya oven nggak stabil, ambil tengah-tengah, patok di 160 aja, 25 menit. Oke. Ini juga nih Kak, ada lagi nih yang tanya Kak. Susunya untuk pastry creamnya itu suhu ruangan atau dingin ya Chef? Terus apakah akan ada perbedaan teksturnya jika pakai susu dengan suhu tertentu? Asal nggak rusak sih, nggak ada kok. Stok yang mau dingin, mau. Ini kan udah dicampur sampai dissolve. Ini juga kuning telurnya. Make sure semuanya hilang ya. Hilang. Dissolve. Biar kelihatan. Tapi mohon maaf karena kompor di belakang, jadi harus nyalain di belakang.
Ini udah kecampur semua. Ya, aduh susah ya. Warnanya akan sedikit lebih kuning. Oke. Dan Nih Kak. kita harus nyalakan. Oke. Nah Kak, ada lagi nih yang masuk pertanyaan nih Kak. Kak, kalau bikin pie itu Ya. kenapa harus dibikin lubang pakai garpu ya Kak? Bagus-bagus nih pertanyaannya lengkap, banyak banget. Kenapa? Kalau bikin pie apa? Kalau pakai pie itu harus dilubangi dengan garpu kayak gitu ya Kak? Oh, pertanyaannya kenapa harus dilubangin? Pakai Iya. garpu kayak gitu Kak? Nah, kayak tadi yang aku bilang, karena itu kan kita cetak, apalagi bentuknya kayak gini, seren. Dia nggak akan matang rata. Dengan adanya bantuan bolongan garpu itu, panasnya akan masuk ke dalam setiap adonannya. Jadi dia kayak rotasi gitu di dalam. Kalau misalnya kita bisa gambarin ya, di dalam itu nanti panasnya akan muter kayak gini. Nah, itu yang buat dia matangnya rata. Kalau enggak, ntar dia ada yang udah matang, ada yang naik, ada yang turun. Itu juga menyeimbangkan bentuknya juga sih sebenarnya. Oke. Yuk, now lanjut bacain questionnya Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Chef. Ini dia nanya, suka dukanya di Master Chef Indonesia itu apa aja? Oh, ya just like life lah, suka duka. Kalau sukanya ya karena aku hobi masak, aku suka menjalani semuanya, jadi aku merasa itu it's a game. Kalau dukanya ya there's a lot of problem over there. Itu deh, terus kita kan pisah dari keluarga juga. Belum lagi ada masalah dengan teman, masalah dengan juri, apa segala macam. Itu apalagi kalau kita lagi dekat sama orang, tiba-tiba dia pulang hari itu, sedih banget. Dramanya banyak ya untuk menang, tapi worth it ya. Pasti kalau sukses banyak Iya, painful drama. prosesnya. Parah sih, itu benar-benar di tempat kayak kita kalau mau bikin sesuatu, kayak mau bikin pedang, mau bikin besi gitu, dipanasin gitu. Oh iya, ini sambil kita nunggu pressing creamnya, sambil itu kan tadi apinya nggak terlalu gede, sampai dia mendidih, blebek gitu, itu berarti done. Kita siapin coklat batang, mau dark coklat, mau putih, mau apa. Oke, ini ada lagi nih Chef yang nanya nih Chef. Masak pie-nya tuh bisa dikukus nggak Chef? Cannot. Kali ini cannot. Gak bisa, kalau itu tadinya hancur. Nah, terus ini Lanjut now. untuk cara melelehkannya adalah kita ambil pan yang kita isi air, nanti kita nyalakan di atas api kecil aja, jangan sampai mendidih. Terus taruh ini Pyrex dengan coklat, biarkan dia leleh. Kalau tapi tunggu dulu. Tunggu sebentar ya guys. Interupsi. Oke. Wah, ternyata banyak nih ya. Aku dari tadi lihat-liatin nih teman-teman yang lain. Ternyata banyak nih yang lagi masak juga nih ya. Iya, enggak. Mereka excited nih Kak belajar bareng sama Chef Fani. Karena kapan lagi kan gitu. Dia pro banget. Terus dia nggak pelit ilmu. Microwave-nya lucu lagi warna pink. Bener banget. Keren banget. Itu tuh ada pertanyaan soal gula. Gula bisa diganti sama gula rendah kalori nggak? Pengaruh nggak pada proses pemanggangannya? Oke, kalau gula rendah kalori bisa, cuman dia nggak bisa sama gramasi yang aku pakai tadi ya. Karena kalau gula rendah kalori itu dia satu bungkusnya udah manis banget kan. Jadi harus diganti takarannya. Oke. Ini kebanyakan juga. Ini api di belakang, maaf ya, jadi aku di belakang kalian sebentar. Oke,
Oke, lanjut now. Oke, aku sambil Ada lagi yang bacain nanya. pertanyaan ya, Kak. Ini ada tips. Ini maaf untuk mic-nya boleh di-mute ya, yang lain. Pertanyaannya, Kak, tips dan trik masak biar nggak berantakan dan lupa step-stepnya itu apa tuh, Kak? Karena kadang kan kalau kita masak suka ada aja tuh yang kelupaan dimasukin gitu. Ada tips dan triknya nggak, Kak? Tipsnya kalau mau ribet, di print. Kalau misalnya nggak mau ribet, ya kalian berarti dari awal untuk prepare kalian harus siapin. Jadi ini adalah step pertama, step kedua di sini, step ketiga di sini. Kalau udah selesai, minggirin. Jangan sampai dia berantakan. Aku nggak suka berantakan karena itu bikin aku lupa. Jadi harus rapi. Oh iya, bener banget, Kak. Selanjutnya pertanyaannya Kak Jessica. Oke, boleh. Nih, ada lagi nih yang mau tanya nih. Kalau tadi pakai itu dark coklat. Kalau misalkan diganti dengan campuran kakao powder dengan susu, terus dikasih maizena biar kental, bisa nggak, Chef? Atau mungkin diganti dengan kental manis, Chef? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu kan untuk sebetulnya si coklat itu hanyalah untuk ngepot si kerasnya supaya dia nggak nyerap air kan. Jadi nggak bisa. Nah, nih lihat yang tadi aku bilang pastry cream tidak usah pakai sistem tempering, langsung dicampur jadi. Udah. Ya. Jadi aduk dulu, selagi dia masih hangat, masukin butternya. 15 gram butter. Aku nggak usah pakai timbangan ya, kira-kira aja. Jadi fungsinya butter pastry cream ini adalah supaya dia lebih glossy dan apa ya? Nanti kalau udah dingin, dia tuh nggak berkerut gitu loh bagian. Aduk. Semuanya itu nggak keep up, keeping up nggak atau ketinggalan? Aduh, besok. Oke, ini Kak ada lagi nih Kak yang mau tanya nih Kak. Kalau bikin panna cotta itu harus pakai gelatin ya, Chef? Kalau tidak ada gelatin, apa bahan yang lain bisa nggak? Oke, kalau panna cotta pakai gelatin karena dia kan gelatin terbuat dari lemak juga, lebih jiggly, lebih enak. Kalau nggak ada, bisa pakai bubuk agar-agar jelly 1:1. Gitu. Jangan jelly aja atau jangan agar-agar aja. Kalau agar-agar terlalu keras, jelly terlalu lembek. Makanya harus 1:1. Kita lihat tuh, bagus nih aksesnya dari Oxon. Nih ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak. Kalau susunya diganti dengan soy milk, masih amankah? Apakah jumlah takarannya sama? Nah gimana nih Chef? Susu diganti soy milk, boleh. Takarannya sama, iya. Boleh, sangat boleh. Boleh banget diganti. Yuk lanjut now. Ini ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau buat ngilangin bau amis dari telur itu lebih baik pakai rum atau vanilla essence, Kak? Vanilla. Kalau pakai rum itu boleh sih, cuman dia kan ini aku masukin vanilla di terakhir. Pada saat masih sangat panas masukin vanilla. Kalau kalian masukin dari awal, terus kalian rebus percuma, dia bakalan menguap, hilang juga vanillanya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau misalkan untuk menjadi seorang chef itu harus passion dulu atau suka dulu? Kalau awalnya tidak suka masak itu, kalau latihan terus bisa nggak sih menjadi mahir? Terima kasih. Hal itu berlaku tidak hanya untuk chef. If you wanna be someone, if you wanna be something, ya practice dan you have to love you. Kalau kamu nggak cinta sama apa yang kamu kerjakan, how can you be successful? Kamu harus benar-benar punya hati untuk mengerjakan itu. Tuh, dengerin tuh, bagus banget jawabannya. Ini kan masih panas. Istirahatkan saja dia dulu. Supaya nggak boros-bol, biar dia dipanci. Okay. Next kita ngecek si kerasnya ini sekitar
5 menitan aja kayaknya udah mulai berubah warna. Terus Oke, ini Kak, ada lagi nih Kak, pertanyaan ini Kak. Chef, kalau teknik tempering yang betul itu seperti apa ya? Karena saya dulu pernah coba hasil tekstur custardnya bergendil. Nah ya. jadi tempering itu kayak gini. Pertama, yang kalian panaskan adalah susu dengan gula aja. Benar-benar susu sama gula sampai gulanya dissolve, jangan sampai dia mendidih. Ambil secentong, masukkan ke dalam campuran maizena dan kuning telur. Dicampur gitu, diaduk, benar-benar diaduk sampai maizenanya itu kecampur atas sama kuning telur sama si susu secentong tadi. Barulah kalian balikkan ke panci, langsung di whisk lagi. Kalau dia bergerendel itu berarti jadi scramble egg. Oke, bentar aku potong dulu. Ini kita mau rarahin si coklatnya. Coklat ini udah agak lama sih. Semoga masih bisa. Jadi kita nyalain dulu si apinya supaya airnya agak hangat. Lalu nanti kalau misalnya udah agak belebet sedikit, masukin si coklat. Karena coklat putih itu tidak boleh kena langsung dengan api tinggi, suhu tinggi. Kalau enggak dia akan split. Nggak akan bisa. Setiap kita harus ngelakuin apa gitu, dibersihkan, dilap supaya kita ingat kita mau ngapain di sini. Oke, sambil nunggu juga kita siapin si buah-buahan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Chef. Ya. Untuk susu itu dapat diganti dengan soy milk nggak, Chef? Bisa. Tadi aku udah share. Oke. Aduh. Kita ambil yang agak bagus ya. Ini aku belinya diskon, guys. Jadi sepertinya akan ada yang rusak juga. Ini kita minyakan dulu. Bawang kecil. Kecil di air ini. Waduh. Ada lagi nih Kak, pertanyaan nih Kak. Kak, lelehin coklatnya boleh pakai microwave nggak? Boleh, lebih praktis, lebih simpel. Siapa lagi yang mau tanya? Aku nggak gitu loh. Nah, ini ada lagi nih Kak yang nanya nih. Chef, coklatnya pakai merek apa ya yang di resep ini? Coklat yang untuk di resep ini merek apa ya, Chef? Merek apa? Weh. Tadi aku pakai kulit deh. Kulit. Nih, si airnya sudah mendidih, kita matikan. Matikan, baru masukin si coklatnya di atas. Susah juga ya? Enggak susah ini. Ini cuma stepnya terlalu banyak. Yuk hebat sih. Yuk bisa hafal step by step-nya tuh gimana, Fani? Emang udah kebiasaan aja ya? Iya, basically kalau pastry itu sebetulnya semua metodenya sama gitu. Jadi mau dibolak-balik gimana pun sama aja sebenarnya. Beda namanya aja. Oh gitu. Kalau buat tiramisu susah nggak? Gampang banget tiramisu. Gue selalu coba tapi gagal. Yang mananya yang gagal? Iya. Kalau buat panna cotta? Panna cotta juga gampang, itu tinggal dicampur. Cuman kalau dessert ya gitulah harus banyak latihan sih supaya dapet feeling. Sama gramasi sih yang paling penting. Fani, kalau restoran gimana? Kapan sih kita bisa nanya-nanya nih restoran, building? Boleh, sambil tanya aja. Ini kan lagi santai juga nih. Iya. Gimana sih kamu cara pertama-tama bangun restoran itu modalnya sendiri, minjem atau dimodalin, atau tabungan udah dari kecil, gimana? Oke, kalau modal bisnis itu sebenarnya aku pakai dari tabungan sama
dari hasil kerja aku sendiri gitu. Dan untuk banyak itu sebetulnya nggak sedikit juga modalnya, tapi kalau bisa dibilang sekelas sih enggak. Cuman aku lebih kayak kalau aku pakai untuk bisnis berarti ini akan menjadi asetku gitu kan, ada bangunan, ada alat. Jadi bisnis ini merupakan hasil tabungan yang aku tabung sejak kecil. Gimana bekerja mau jadi chef, dari tabungan aku keluarin semua untuk bikin bisnis ini gitu. Hebat. Terus kalau misalnya itu tempatnya tuh kamu sewa atau kamu beli sih kalau buat restoran gitu atau di mall? Tahu dong tempatnya di mana aja sih, Gurih, enak loh. Oke. Jadi kalau sekarang sih kita masih sewa semua. Cuman kalau ini nanti kita ada bangun di tempat yang agak gede itu tempat sendiri. Jadi nggak pindah-pindah lagi. Dan next sih kita bakalan rencananya buka di satu mall sih. Ada satu mall sewaannya mahal banget loh. Iya sih. Cuman mungkin karena COVID jadi mereka lebih bisa dinegosiasi. Iya, wah, kamu berani banget. Masa kamu mau nego di masa COVID? Jarang loh orang pembisnis, apalagi kamu masih muda, mau buka toko resiko zaman COVID begini, semua orang pengen cash out. Ya, sebetulnya kalau dibilang mau stop expand juga bisa sih. Cuman kalau kita stop, itu bakal slow down gitu loh. Kayak semua orang lagi stop, ya kenapa? Harusnya ini a good chance buat kita yang maksudnya masih ada semangat, masih ada tenaga buat keep expanding gitu. Wow, gila, berani banget. Kamu bisnis partnernya muda atau tua atau gimana? Lumayan tua sih, udah sekitar 36 tahun kayaknya. Udah punya keluarga juga. Wow. Jadi ada tips gak Fani buat cari kalau di sini ada yang seperti kamu pengen jadi pebisnis juga? Itu siapa sih suaranya? Matiin itu. Apalagi F&B bisnis, kamu ada tips gak supaya supaya mereka tuh bisa tahu ciri-ciri partner yang cocok atau gimana nemuin partner bisnis yang cocok, yang bagus gitu? Kalau menurut aku sih partner bisnis kayak marriage. Kayak pernikahan kita gitu. Berat dong. Gue bilang partner bisnis jauh lebih gampang daripada pernikahan. Gile lu. Ya sih, but I mean cara kita memandang sebuah partner bisnis itu sama kalau kita sedang berkomitmen, kita lagi pacaran atau lagi menikah. Kita nggak bisa cheating on them gitu. Jadi ya pasti banyak kekurangan, pasti banyak kelebihannya juga. Tapi kita harus adaptasi, kita harus adjust. Oh, kekuatan gue di sini nih, oh kekuatan dia di sana nih. Jadi kita harus bisa bagi job desk gitu. Kalau misalnya ada keberatan atau ada sesuatu yang perlu diomongin, you have to speak up loh. Kalau enggak, jadinya kayak dysfunctional kan. Kalau dipendem-pendem, ntar malah dramanya malah meluap gitu ya. Makanya intinya kita nggak boleh nggak enakan nggak sih menurut kamu? Kita nggak boleh nggak enakan sama bisnis partner kita ya. Kita harus ya sih. Cuman itu aku juga masih belajar karena aku suka orangnya super kayak ya iya aja nggak enakan, tapi at the end of the day kalau aku nggak enakan terus takutnya itu malah bikin bisnis itu lebih berantakan karena aku punya sebuah pikiran di dalam otak yang harusnya aku speak up tapi aku nggak speak up malah jadi berantakan. So jangan nggak enakan, harus bisa speak up. That's why I told you kalau misalnya cari bisnis partner itu sama kayak kita lagi nyari pasangan hidup, gitu. Dan kita harus treat dia sebagai pasangan hidup. Iya, benar. Wow, kamu punya prinsip yang bagus banget untuk bisnis partner. Nih beruntung nih kalau dapet Fani bisnis partner. Karena dia mikirnya harus setia seperti pernikahan loh. Nggak banyak orang mikir begitu loh. Orang kadang-kadang pengusaha mikirnya it's just business, it's nothing personal, you know. So kita nggak boleh kalau mereka tiba-tiba ntar ada opportunity better, they cheat on us, it's business, you know. No way. Iya, bagus deh. Lu punya value yang bagus. Pasti Tuhan buka jalan terus pasti. Dan pasti rezeki berlimpah-limpah. Karena kan kalau lu caranya takut akan Tuhan, nggak biadab gitu kan, seperti banyak pengusaha, pasti Tuhan buka jalan sama rezeki, dijagain juga. Keren banget. Tapi kok gue sama Fani ini opposite banget ya. Kalau lu nggak enakan, kalau gue malah sering terlalu nyakitin with my words gitu ya.
nyakitin perasaan, misalnya people I work with, my business partner. Makanya susah ya to be in the middle gitu. Kalau jadi kamu juga nggak terlalu bagus, karena kalau kamu pendem terus apa-apa nggak enak kan people take advantage of you gitu. Dan kamu pendem walaupun kamu nggak suka apa. Tapi kalau gue terlalu belak-belakan dan it hurts their feelings juga nggak bagus, you know. Ya, that's life. We have to learn, no? Kita adjust kan, kayak dari pengalaman, oh kayak gini ya baik ya. So the next step ya jangan begitu lagi, kayak gitu. Kita manusia, that's very wajar lah kalau kita bisa melakukan hal yang mulut gue tuh tajam banget, ngerti gak sih? But I don't mean it sometimes. But it's just that it's my first reaction gitu. Kayak misalnya you make food, terus makanannya nggak enak. Itu tuh otomatis gue bakal bilang loh, kayak, aduh, Fanny kok makanannya nggak enak? Gitu. You know, it's just like, oh, they hurt, they got so hurt. And then aku shock gitu loh. Ayo, no, sebetulnya kalau mereka hurt, that's stupid sih. Soalnya kayak, kalau misalnya memang makanannya nggak enak, itu tuh input loh sebenarnya. Itu tuh tergantung dari point of view-nya mereka aja sebenarnya. And that's good. You're being so honest to them gitu loh. Kalau mereka nggak bisa terima ya itu sih dodol mereka. Kenapa harus sakit hati gitu kan? Dikasih tahu yang bener kok sakit hati. It's okay. Just being you. You hebat sih. Tapi kan you diundang sini karena makanannya emang enak banget, gurih. Itu mulai branding si gurihnya gimana sih? Emang kamu suka makanan gurih ya? Kamu suka gurih ya? Karena aku sering banget kalau ke restoran yang terkenal gitu, tapi kok rasanya B aja gitu, cuman dari kekuatan brandingnya dia sering kan. banget restoran mahal-mahal tapi nggak ada rasa, gile. That's it. Akhirnya aku mikir gimana caranya bikin makanan yang langsung nyentrong, langsung ingat di kepala gitu. Keren banget itu. Aku potong buah sampai lama banget. Itu keren. Itu prosesnya dari mulai mau ide sampai bener-bener buka tuh berapa lama sih prosesnya? Jadi sebenarnya aku tuh harusnya buka kafe yang cukup giant, gede gitu kan. Cuman waktu itu kita lagi liburan ke US bareng, tiba-tiba pas di sana kita tuh kayak dapet insight ya. Kok rasanya kok ini ya, kok terlalu cepet ya, kok ini ya, kok gitu ya, kok gini ya, kok gitu ya. Terus kita tuh iseng-iseng karena ada tempat nggak kepake, oh gimana kalau kita jual nasi ayam aja, daripada tempat ini nggak kepake, kebuang gitu kan. Cobalah kita bikin si gurih, dan itu tuh kayak satu kali test food doang, ngomongin logonya kayak cuman 2 weeks, nggak sampai sebulan, tiba-tiba kita beli terus buka, dan ternyata lebih boom daripada kafe yang kita prepare berbulan-bulan sebelumnya. Kayak gitu. Jujur orang Indonesia sukaannya nasi sama ayam, kayak makanan tuh ngejamin, harganya enak, ngerti nggak sih, rasanya enak. Malah yang murah kayak gitu. Iya, kafe-kafe susah loh, setengah mati, Beb. Pinter deh. Oh, itu jadinya ketidaksengajaan. Makanya jalan Tuhan kita nggak tahu ya. Malah ada yang kita rencanain banget, udah mateng, tapi malah nggak jadi. Tapi yang kita nggak rencanain, tiba-tiba terjadi dan malah lebih bagus daripada apa yang kita rencanakan. Betul. Unik sekali ya. Malah kalau waktu itu buka kafe, berarti kan aku rugi besar dong. Tiba-tiba Maret COVID lagi. Iya, bener. Kamu gila. Tuhan jagain kamu. Makanya kadang-kadang ingat di sini kita juga belajar dari Fanny, selain belajar masak, kita diingatkan untuk berprestasi, berkarya terus. Sama ketiga, jadi dia bilang juga kan, kalau misalnya dia terusin kafenya, dia bisa rugi besar, apalagi COVID. Gila, semua company yang besar-besar kayak Zara, Victoria's Secret pun sekarang lagi kena rugi. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang membawa kita ke penolakan, atau misalnya kita nggak diterima kerjaan, atau rencana kita buat company PT gagal, itu tuh Tuhan juga kadang-kadang jagain kita. Bukan kadang-kadang sih, seringnya ya, 90% banyak dia jagain kita. Makanya kalian, kalau kalian merasa gagal di sini, atau pernah punya rencana yang nggak kejadian, atau misalnya masakan tiba-tiba terlalu gosong, atau masih terlalu mentah, apapun itu yang nggak quiet right, yang belum pas, belum srek, belum sesuai apa kamu ekspektasi, kita sabar aja ya, walaupun kita kadang-kadang nangis atau ngedumel. Tapi at the end of the day, pada akhir hari kita harus tetap bersabar, karena kita harus percaya, imanin bahwa semua itu buat kebaikan kita, bahwa Tuhan lagi jagain kita dari sesuatu kerugian yang lebih besar, kesalahan yang lebih besar, tangisan kerapuhan yang lebih besar, dan kegagalan yang lebih besar. Ya,
Iya, betul banget, Kak. Iya, aku juga ada cerita menarik banget sih ya. Teman aku baru cerita ini soal teman gerejanya dia. Cerita dia tuh ini delay flight, diputusin gara-gara diputusin jadinya tuh tiba-tiba pas dia mau balik ke Jakarta diputusin, diputusin jadinya dia telat miss flightnya. Karena Mbak bayangin masa cowok ngedrop ceweknya di airport terus bilang kita putus aja, kan kaget tiba-tiba, dia pikir dia cuma mau balik kan gitu. Jadi dia got delayed in airport gitu ya. Tapi untung banget karena pas itu airplane-nya tuh got into accident, got itu such a way. Coba kalau dia nggak diputusin sama cowoknya, she could have died in the plane yang accident yang she miss itu. Gitu. Gue diceritain kemarin pas like Bible study. Makanya banyak hal-hal yang sebenarnya nggak jadi, tapi Tuhan mau jagain kita atau sesuatu. Kenapa sih kita ketinggalan ini itu? Tapi sebenarnya dia jagain kita. Betul banget. Terus aku juga punya kok temen cerita soal bisnis partner ya udah semua set, udah mau 1 minus hari 1 hari atau 2 hari gitu ya dia buat bakery kan, terus nggak jadi. Ternyata partnernya tukang tipu loh gitu. Terus kayak palsu-palsuin surat gitu-gitu. Makanya Tuhan jagain lah. Waduh, keren. Terus kalau misalnya buat restoran tuh menurut kamu apa sih 4 hal paling penting? Kita cari tempat dulu atau apa ya, makanannya dulu harus tahu gitu. Atau jualan paling efektif gimana sih dari sosmed, dari word of mouth atau dari teman-teman di WhatsApp? Itu sebenarnya depends on the product sih. Cuman kalau yang gue pelajarin adalah produk yang pertama harus enak emang ya. Mau gimana pun produk number 1. Number 2 itu marketing. Marketingnya kita harus pintar karena sekarang semua digital, kita harus berani main di digital, bayar digital marketing, bayar AdSense. Yang ketiga tempat. Nah, kalau dulu tempat mungkin number 1, kalau sekarang I think karena COVID juga jarang ada orang dine in, semua take away, jadi tempat itu nomor 3, tapi nggak kalah penting juga gitu loh. Yang keempat sih parenting, nggak gimana itu ya. Ini sebetulnya menurut aku luck sih, faktor luck. Faktor bukan luck juga, faktor kita bertahan. Di step keempat ini adalah step di mana kita mau maju atau mundur. Kalau kita mundur ya, that's it, kita selesai. Kalau misalnya kita tetap maju, meskipun COVID, meskipun kurang menguntungkan, kita tinggal nunggu waktunya boom aja. Wah. Menurut aku. Bagus ya, jadi coklatku ini sebenarnya udah lama berjemur, jadi ya kurang mereka tapi masih bisa dipakai. Alright, kita balik ke pie crust. Sudah selesai. Mau lebih coklat lagi atau kuning aja udah cukup? Oke. Kita matikan dulu karena ini akan butuh waktu sedikit lama untuk didinginkan. Custard sudah jadi, semua sudah jadi. Keren. Menurut kamu, aku masih mau nanya lagi ya soal F&B, karena kan aku juga F&B, ya aku suka. Menurut kamu apa sih yang paling susah untuk ngurus sebuah restoran? Karyawannya, menurut aku sih karyawannya. Menurut kamu apa karyawannya? Atau peraturan di restorannya? Atau kitchennya? Atau kokinya? Staff. Karyawan-karyawannya itu very hard, kayak giling sama. Iya, menurut gue juga, ya benar-benar. Itu parah banget sih. Itu akan sangat susah menemukan orang-orang yang tepat, menemukan orang-orang yang mau bekerja bersama. Ya, itu susah sekali. Iya, emang benar. Jadinya menurut kamu gimana nih untuk pembisnis muda yang di sini atau yang pengen juga, tips kamu apa sih buat mereka supaya bisa nyari karyawan yang tepat atau ada tips-tips nggak, warning? Menurut aku cari staff yang tepat itu adalah start from ourselves. Kalau misalnya kita mau hire orang, berarti kita harus willing to do the dirty works first. Dirty work such as misalnya kita, kalau misalnya memang nggak ada yang mesin ya, we have to do it loh, gitu. Kalau nggak ada yang jadi kasir, we have to do it. Kalau nggak ada yang masak, kita juga harus bisa lakuin itu. Once mereka see us do the dirty work, mereka akan repeat dan mereka lebih respect ke kita. Dan dari situ mereka mulai tanamkan loyalnya sedikit ke kita. Kalau misalnya kita hanya, lu gini, lu gitu, lu gini, it's a very hard gitu. Mereka akan quit pada akhirnya, bahkan mereka akan memporak-porandakan pekerjaan yang kita milikin.
dengan sengaja. Iya. Itu terjadi berkali-kali. Iya sih, that's true. Tapi gini, how about if we don't have time to do those things? That's why we hire them because our time is so limited. We have other priority or maybe another study, or pelayanan di gereja, ya kan? True. Cuman Memang cara nggak untuk menurut kamu. treat them itu adalah seperti itu, kayak gitu lah. Jadi Iya. kalau kata orang Indonesia dijajah 350 tahun kan, that's their mentality. Gitu. Mentality mereka adalah kita harus kasih list dari A sampai Z what to do, apa yang mereka harus lakukan. Kalau kita sendiri nggak ngasih list ke mereka, jangan harap mereka akan melakukan pekerjaan itu, kayak gitu loh. Karena mentality mereka adalah mentality jajah, jadi kita harus bisa menjajah dia dengan cara kasih job desk. Pokoknya kalau misalnya bikin Indomie, kalau kita bilang, kamu bikin Indomie ya, belum tentu jadinya Indomie seperti yang kita mau, kayak gitu loh. Kecuali kita bilang, kamu bikin Indomie goreng yang nanti bumbunya dimasukkan setelah ini begini, setelah ini begini, baru mereka bisa melakukan kerja yang bagus. Kalau kita cuma kasih two words, it doesn't work. Mereka harus dijelaskan sedetail mungkin, diberikan job desk kayak gitu, baru bisa bagus kerjanya. Kalau enggak, iya ya, keren, bener banget itu. Aku setuju, keren banget. That's good advice. Gila, lu masih muda udah tahu beginian. Gue baru tahu itu pas 1 tahun yang lalu kali. I have to. Itu terpaksa juga kayak keadaan yang membuat saya seperti ini. Kalau enggak sih ya sampai aja paling masih mikirin cowok kali. Jadi juga enggak nih. Oh, kenapa ya kalau status gue galau selalu dibalesnya sama netizen di DM pasti soal cowok. Jadi jangan mikirin lagi. Padahal kan gue galau soal hal lain. Siapa bilang soal cowok enak aja. The society makes us like that. Sama sih, aku kalau lagi galau juga pikirannya cowok, padahal banyak kan kerja gitu cowok. Iya, bener. Gue tanpa cowok, kalau gimana ya, gue tanpa cowok sedih mungkin ya pas divorce. Sekarang sih gue udah gak, I couldn't care less, I'm sorry. Gitu ya, tapi soal yang itu. Tapi anyway, kalau cowok tuh kita nggak sama cowok tuh kita bisa makan, ngerti nggak sih? Kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup. Jadi kita cowok tuh is not the end of it all. I think kerjaan is more penting. Aku suka quote-nya Lady Gaga. You know, if I choose boys atau karir, Lady Gaga will choose her karir karena katanya karirnya will never wake up one day and tell her he doesn't love her anymore. Bener banget itu. Oh my God. Walaupun itu juga advice-nya mungkin ekstrim ya, both are penting, tapi if I have to choose one, boys or career, I'll pick karir. Gara-gara karir itu kalau kita memang kita taruh kerja keras, imbal baliknya tuh pasti ke measure lah. Nggak mungkin kita kerja keras, kita nggak akan ada terobosan. Tapi kalau cowok, kita udah baik, belum tentu kan dibalas dengan kesetiaan dan baik. Who knows? Cowok kan lebih unpredictable daripada business return. Kalau business return kamu bisa formulain, bisa hitung, bisa prediction, ada formulanya, gitu, ada calculation. Kalau cowok siapa yang bisa tebak? Iya kan? Betul sih, bener banget. Bener banget gitu loh. Ya kayak return of investment. You know, ROI. Kalau bisnis kan sama investment ada ROI, return of investment. Tapi kalau cowok apa yang bisa janjiin? Ya kan janji manis. Belum tentu bener. Ya nggak? Benar, Kak. Intinya we cannot rely on people sih. Iya, setuju. I'm learning that. Even though it's so hard, kayaknya gue ngomong seakan-akan gue udah independent. I'm not. And it's the hardest thing not to rely on people. It's such a painful life lesson. Beneran. Tapi kita semua semangat. Lihat Kak Fani tuh. Bisa jadi restorannya sekarang udah ada berapa cabang? Total 2 ya? 3? 4. Wow. September ini kita mau pembukaan yang sekarang sedikit. Ya, nanti di Semarang nanti ada 2, berarti 6. Hah? Ini partner lu orang Oke, sekarang partner lu orang Semarang? Enggak, orang Jakarta juga. Oh, keren. Kenapa Semarang, Fani? Daripada kenapa nggak Bali? Kenapa nggak Solo? Kenapa nggak Surabaya? Kebetulan kemarin pas yang Semarang ini dapat
ada satu orang lagi partner, maksudnya dia yang handle di Semarang dan dia quite okay orangnya, baik juga. Jadi ya. Oke, bentar ya. Tunggu. Oke, ini Jessica, kamu nanya-nanya dulu. I'll be back in like 10 minutes. Bentar. Oke, Kak. Oke. Nih, ada lagi nih Kak yang tanya nih Kak. Kak mau tanya, sekarang kan di masa pandemi kayak gini, bahan pan pada naik kayak gitu ya Kak. Kan harga jual sih bahan baku mungkin ya Kak ya maksudnya nih. Bahan-bahan baku Oke. gitu pada naik. Kan harga jual Siguri juga tidak bisa naik seenaknya. Cara ngatasinya tuh gimana Kak? Cara ngatasinya ya gitu, kayak masalah kita bawang bombay kemarin naik, bawang merah kemarin naik, ya sebetulnya dibilang rugi enggak juga, cuman profitnya menurun. Tapi kan kalau kita udah tahu harganya naik gitu, kita bisa stock up. Jadi ketika harganya murah, kita stock aja, kita freezer gitu. Dan kalau masalah untuk price, ngurus-ngurus apa tuh namanya pricing gitu emang agak susah sih, kayak selalu ganti naik turun. Tapi itu dia, itu adalah PR kita di awal, kita menetapkan HPP namanya apa ya, 15% dari once dia naik atau ada yield itu yang terbuang atau ada tiba-tiba barang rusak atau apa, itu dari kita ambil dari 15% itu, HPP plus 15% itu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak Jessica dan Kak Fani. Kak Fani boleh minta saran dessert yang bisa jadi bisnis untuk mahasiswa yang irit waktu dan alat-alat juga. Irit waktu dan alat-alat juga. Saya boleh sih. Kalau nggak boleh ya roti kamu pakai teflon jadi, tinggal diubiak-ubiak doang. Sama cookies itu bisa kamu bikin pakai teflon juga. Pizza juga bisa. Itu murah banget, kamu cuma bikin doughnya doang dari ragi, tepung, air, telur kalau mau lebih enak. Terus udah tinggal bikin topping, kamu teflon aja juga udah jadi. Nggak usah pakai oven. Ini teman-teman bisa sampai mana ya? Aku kan udah ini, kita udah keluarin. Pie crust-nya jadi kayak gini ya, ini punya aku nih. Lihat, nggak ada yang namanya, yang tadi kalian bilang naik turun, semuanya rata. Matangnya pun rata. Pinggir-pinggirnya juga ada ini. Semuanya kayak gini, nggak ada yang naik turun gitu, semuanya sama. Oke. Nah, si pastry cream-nya kita taruh di dalam piping bag. Piping bag itu kecilan. Tidak. Biar nanti sebelumnya. Nah, sebetulnya ini kan bagiannya coklat. Tapi coklatnya ini sudah mau rusak. Oh ya. Ini kelamaan berjemur. Kita kok di sini. Tujuannya itu supaya tadi aku bilang tidak ada cairan yang rembes. Jadi semuanya ketutup dari si coklat. Coklat itu kan kayak kedap air gitu loh. Ini ada lagi nih Kak yang bertanya nih Kak. Bagaimana cara mengetahui kalau resep-resep yang ada di YouTube atau resep-resep yang ada di internet itu benar Kak? Sedangkan pengalamanku lumayan cukup banyak resep yang tidak benar sehingga hasilnya tidak jadi Kak. Terima kasih Kak. Dicoba sih. Salah satunya cara cuma dicoba aja, sama yang tadi aku bilang, selalu belajar basic. Kalau misalnya kayak cookies, kue kering gini, basicnya kan aku bilang tadi butter 1, tepung 2. Nah, kalau misalnya dia udah tulis itu butternya 2, tepungnya 1, ya nggak make sense kan? Jadi kalian harus balik ke basic dan harus sering coba juga latihan. Latihan itu hal yang paling penting. Oke. Ini baca pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya boleh. Kak mau tanya soal bisnis kuliner nih. Kadang di saat kita memulai bisnis A,
trennya sedang bagus, minat pasar juga bagus. Nah, di tengah jalan trennya itu turun dan otomatis berdampak pada bisnis atau produk makanan yang kita jual. Gimana tipsnya untuk survive dalam menjalani bisnis kuliner yang trennya silih berganti? Terima kasih, Kak Fani. Kalau aku ya, mengikuti tren itu bagus. Apalagi Indonesia itu customer-nya ratah. Ada yang rame, diikuti, dibeli, ramai banget gitu kan. Cuman kalau sebagai pebisnis, misalnya kalian yakin dengan tren itu, terus kalian jual, dan untuk survive adalah kalian juga harus keep up gitu loh. Jangan stuck di satu menu itu aja. Karena dari awal kalian ikut bisnis adalah mengikuti tren kan. Bukan kalian menjual your signature gitu loh. Kalau kalian jual your signature, kalian bisa stick di signature itu, mau seidealis apapun kalian stick di signature kalian. Tapi kalau misalkan dari awal start bisnis sudah berpikir untuk selalu keep up dengan tren, ya kalian harus terus evolve, bikin menu baru, bikin konten baru, kayak gitu. Karena sekarang digital lagi naik-naiknya, dan pasar kalian semua memegang HP, semuanya tahu iklan apa segala macam dari digital, jadi kalau kalian mau survive, kalian harus bisa mengikuti zaman, tidak hanya dari produknya, tetapi dari gimana cara kalian menjual produknya. Gitu. Oke. Nah, ini lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya. Kak, aku mau nanya, tips supaya kue sus mengembang itu gimana Kak? Ya, kalau misalnya kalian sudah mengerjakan semua sesuai stepnya, aku yakin sih ngembang. Tapi biasanya mungkin kalian itu apinya kurang panas atau cuma api bawah doang atau api atas doang, susah ngembangnya. Jadi setelah kalian masak adonannya itu juga kalian harus dinginkan dia benar-benar dingin dulu, baru masukkan telur. Dan telur itu masukkan satu persatu, tidak boleh langsung banyak kayak gitu. Kalau kalian masukin langsung banyak, kemungkinan kolaps dia. Ini kasusnya seperti itu ya, udah bagus. Ada pertanyaan lagi, Chef. Beda kegunaan dari tepung yang tinggi protein dan rendah protein itu apa? Protein daging. Tepung protein tinggi dan protein rendah. Kalau protein tinggi itu ya kandungannya lebih tinggi, tapi tekstur yang dia hasilkan akan lebih keras, lebih tinggi, seratnya begitu. Sedangkan kalau untuk yang protein rendah, dia lebih cocok dipakai di kayak cookies ini. Dia lebih renyah, lebih tidak keras gitu. Ini aku masukin pestisnya teman-teman. By the way, ini masih hangat. We don't have time to put it on chiller. Anything else? Ada pertanyaan nih, Fania Dominic. Hai Kak Fani dan Kak Dita, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kalau resep-resep yang ada di YouTube atau di resep-resep itu benar? Sedangkan pengalamanku lumayan cukup banyak resep yang tidak benar sehingga hasilnya tidak jadi, Kak. Terima kasih. Mbak. Tadi kita jawab itu harus sering latihan dan harus kembali ke basic. Belajarlah ke basic. Kita harus tahu perbandingan telur sama tepung berapa, gula sama air berapa. Kalau kita sudah tahu basic, otomatis kita pasti tahu, oh ini kira-kira resepnya bohongan, kayak gitu. Oke, guys, itu ini bisa ini kita buangkan dulu. Ini kan aku udah masukin nih si pie crust dengan pastry creamnya. Sekarang itu tujuan. Sekarang kita harus bikin si lapisan agar-agar sama airnya untuk melapis bagian atas supaya bumbunya dibentuk. Kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, it's okay. Ada yang mau on cam nggak? Ada yang mau on cam nggak untuk nanya ke Fani face to face? Lucu loh, seru. Nggak ada yang mau on cam ya, malu ya, pada sibuk masak. Iya. On cam pas udah selesai masak. Oke. Sekarang kita tata. Ini aku ada jeruk juga di sini, jeruk tapi yang kaleng aja.
karena nggak susah banget. Kalau kita baking ya, pakai jeruk kaleng sama jeruk biasa, fresh tuh ngefek nggak sih rasanya atau sama aja? Lebih enak yang kaleng justru. Kalau yang kaleng itu udah manis dan Wow. wangi juga. Kalau misalnya kita yang fresh kan kita nggak bisa lihat tuh, kita nggak bisa tahu dia asam atau enggak. Lebih baik yang kaleng sih. Wangi. Kalau yang kaleng tuh pasti manis ya, karena pasti ditambahin gula ya. Yep, direndam gula gitu dan lebih awet sih. Kayak gue nggak pernah beli jeruk kaleng, tapi gue beli leci kaleng, pantesan selalu enak manis. Enak. Ada pengawet juga yang pasti. Iya, makanya. Iya. Iya, chemical, always. Wah, Ini tata ya buahnya teman-teman. that looks good. Kak Fani, kalau mau tahu kalori dalam makanan tuh paling gampang gimana sih dalam bahan makanan? Ada nggak sih reference website atau apa untuk melihat kalori? Website ada Fat Secret, namanya Fat Secret, tapi kalian cara ngeceknya adalah itu kan per gram atau per mili. Misalnya kalian mau ngecek kalori nasi putih, kalian timbang tuh 150 gram nasi putih, terus masukin ke Fat Secret 150 gram white rice, gitu. Pasti keluar 130 kalori. 150 berarti dia sekitar 190 kalori. 100 gram nasi putih itu 130 kalori. Sampai hafal dong dulu. Terus ada pertanyaan lagi, baca ini Jessica. Iya. Banyak tuh, Iya. bagus pertanyaannya tuh Kak Fani berilmu sih, jadinya semua mau belajar. Iya, Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Untuk kue lebih enak pakai coklat compound atau converter, Chef? Converter. Kalau converter itu sangat-sangat enak, teman-teman, for your information. Tapi buat orang yang nggak suka coklat asli, pasti nggak suka. Converter lebih baik digunakan untuk mousse atau pralin, kayak gitu. Kalau misalnya kalian cuma mau buat glazing, apa ya, kayak atas donat gitu, pakai kompon aja, udah. Converter terlalu mahal dan kalian akan susah untuk menemukan titik lelehnya dia. Kalau kalian nggak temper si converter, nanti setelah kalian lelehkan, dia nggak akan set lagi, dia akan leleh terus. Akan sangat susah untuk kalian menaklukkan si converter seperti itu. Tapi rasanya sih enak banget. Oke. Ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya dia lagi ikutan coba masak, mungkin buahnya dia nggak punya ya, jadi dia nanya nih, buah yang cocok buat pie selain kiwi sama strawberry itu apa lagi tuh, Kak? Apel boleh, peach boleh, Pisang. anggur boleh, anything. Kalau pisang gimana pisang? Kalau pisang bisa sih, cuman harus dimasak dulu sama karamel, sama krim gitu. Kalau misalnya langsung mentah, dia akan layu nanti jadi kayak coklat gitu. Gue suka banget pisang. I love banana. Kak Fani, terus kalau misalnya ini, kalau masak di cooking show gitu, kalau misalnya ya gue beli misalnya buku chefnya ini, dulu gue pernah beli si ini yang bule itu yang Wolfgang kan, tapi kenapa tiap gue buat rasanya beda banget ya? Nggak mirip sama Iya, gimana ya? Jangan yang sama, nasib ya, padahal bukunya mahal. Kualitas daging juga mungkin sih. Iya ya. Kualitas daging, kualitas bahan-bahan di sini kan beda tuh sama kalau Wolfgang sih gila ya. Parah. Tapi bukan sekarang Wolfgang udah di Jakarta ya? Dicobain coba tuh. Iya. Sama kayak di US. Gue Ruth Chris suka sih Ruth Chris. Oke, kita sekarang Q&A. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kak, kalau buat isian lemon meringue, ada resep yang pakainya air dingin, bukan susu. Fungsinya air dingin itu apa ya, Kak? Kenapa nggak pakai air biasa aja? Di mananya? Boleh, yang misalnya itu aku tanya maksudnya air dinginnya di bagian mana ya? Di adonan lemonnya atau di pie crust? Nah, ini mungkin di bagian pas dia isi lemon meringue-nya gitu. Lemon meringue, kalau meringue itu dia banyak tipe sih. Ada Swiss meringue, ada Italian meringue. Kalau yang pakai air, setahu aku dia justru boil, nggak ada air dingin sih. Makanya itu air dingin gimana ya? Tuh ada pertanyaan lagi. Ada nggak yang belum dijawab? Ada Kak Dita? Ada nih Kak. Ada. Ini banyak pertanyaan soalnya, tapi tanya yang student dulu lebih penting.
Iya. Ini Kak ada lagi Kak yang nanya. Untuk membuat pie susu, bagian susunya tuh gimana ya cara ngebuatnya Kak? Tinggal campur susu, telur, tepung maizena, dan vanila, digabung, diaduk, selesai, udah. Sama gula, di-adjust aja rasanya setelah kalian. Itu, jangan ribet-ribet. Ntar aku ambil air dulu. Air ini. Maaf. Jago cooking. Hampir selesai. Enak banget nih kayaknya nih Kak. Iya. Jadi ngiler. Looks very good. Fry dan toy ini tadi aku ngambil air biasa, jangan yang panas ya. Kita masukin si agar-agarnya. Itu aku kasih berapa? 150 ml air, 15 gram gula pasir, sisanya agar-agar. Mau pakai jelly juga boleh sih. Tutupnya aja, aku nggak timbang sini susah. Terus kasih gula pasir sedikit aja. Kalau nggak pakai pun oke, tidak masalah. Memanis Cina. Ulu, 15. Ngarang. Terus kita aduk pelan, Nih Kak, ada lagi nih yang bertanya nih. Kulit pie kosongan, maksudnya ini mungkin kerasnya ya Kak ya. Keras yang udah matang kalau disimpan di freezer, apakah bisa tahan lama Kak? Apa yang matang? Crush yang kulitnya itu Kak, kulit pie-nya itu kalau ditaruh di freezer, apakah bisa tahan lama Kak? Mau 6 bulan juga bisa kok tahan. Keras yang udah matang kalian taruh di freezer, kalian apalagi kalau kalian vakum itu tahan banget. Jadi anytime kalian mau makan tinggal ambil. Oke. Makanya that's why aku ajarin supaya kalian tuh kuenya tuh yang bisa disimpan, yang gampang dan anti bantet-bantet gitu loh. Kan bisa jual juga sebenarnya. Awalnya aku mau ajarin kalian bikin sponge cake, tapi aku yakin pasti pada males. Nah ini ya, aku lihat ya, ini kan ditata kayak gini. Kalau misalnya kita biarin kayak gini aja, dia bisa jatuh. Kita mau makan bisa jatuh. Nah, fungsinya si air agar-agar ini nanti kita taruh di apa namanya, di wipe di atasnya supaya dia diikat semuanya nggak jatuh. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau buat brownies pakai baking soda atau baking powder? Kemarin aku lihat di YouTube ada yang soda, ada yang powder. Oke. Baking soda dan baking powder itu quite apa ya? Mirip-mirip dan sering beda-beda pemakaiannya. Tapi kalau baking powder dia tuh untuk naik ke atas. Kalau baking soda dia untuk ke samping. Jadi kalau misalnya kalian mau dia lebih pas, ya pakai baking powder aja. Kalau baking soda sama untuk kayak gitu apa ya, kayak membuat airy gitu, bisa juga terserah kalian mau pakai apa aja. Cuman basically kebanyakan sih pakai baking powder ya, supaya dia naik ke atas. Kalau dia terlalu melebar ke bawah, terlalu berpori-pori, kurang enak sih. Udah banyak yang mau jadi nih Kak Jess, kita lihat yang on cam. Boleh. Wah, ini dari Raina Lois. Wah, keren nih. Mana? Enak nih kayaknya nih. Ini kayaknya dia tapi pakai buahnya itu ini ya. Buah naga ya. Iya. Yeay, kan dia knitting kok. Nggak perlu yang kayak gini.
Wah, ini juga nih dari Selfie Asima. Wah, keren-keren. Cakep, sore. Hore, cakep banget. Aku seneng loh ada yang bikin. Wih, keren, keren, keren. Hebat. Oke. Buat peserta yang mau nanya langsung sama Chef Fani, boleh on cam dan unmute mic-nya ya. Mungkin tadi pas lagi bikin ada kesusahan atau ada apa gitu. Boleh banget nih kalau mau tanya-tanya atau em, kasih tahu nih ke Chef Fani gitu kan hasil buatannya boleh banget. Ini air agar-agar tadi yang kita masak. Kita panas. Kita taruh di atasnya, kita olesi. Dia nggak cuma buat ngeset, tapi dia glossy ya. Oke, ini ada lagi nih Kak yang tanya nih katanya itu masih panas nggak apa-apa dioles ya Kak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya mau agak set juga nggak apa-apa. Kalau aku kan udah kebiasaan jadi ya udah lah ya. Jangan terlalu basah juga sih, jangan terlalu banyak. Yang penting dia pinggir-pinggirnya yang paling penting. So far so good semuanya. Kalau anything lagi ada yang mau nanya lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Fani. Kak Fani pernah bikin masakan yang anti mainstream nggak Kak? Dan kayak bahan-bahannya itu yang nggak biasa dimakan orang pada umumnya, tapi rasanya enak. Itu masakan kayak apa tuh Kak? Kalau dulu sih waktu aku masih younger than this age ya, kayak 18 tahun, 19 tahun, aku masih terlalu idealis. Jadi aku bikin masakan yang gastronomi, pakai sodium alginat, pakai teknik ini, pakai black ice, pakai smoke, segala macam lah itu udah pernah aku coba dan ya surprisingly enak-enak aja sih, cuman terlalu ribet gitu. Steak misalnya gitu aku smoke dulu, aku sous vide dulu, terus penyajiannya mau pakai mie yang dingin lah, sambal yang dingin lah, sudah pernah melewati itu semua. Tapi bisa jadi kok, jadi aja dan enak kok. Guys, bagaimana kabar kalian? Ini udah selesai loh. Iya, buat peserta boleh tunjukin dong hasil pie-nya ya Kak Jess. Ya, boleh banget nih. Nih, aku baru lihat nih baru dari Raina nih, Raina Lois nih. Wih, keren. Enak-enak loh. Teman-teman yang lain mana nih? Aku juga mau lihat dong yang udah buat dari tadi nih. Oke, nih Kak Fani ada request nih. Katanya tolong dideketin dong Kak. Foto ini apa namanya pie-nya. Mau lihat lebih dekat gitu. Namanya. Wah, keren tuh teman-teman. Enak banget ya. Aduh, kelihatan enak ya Kak Jess. Iya, jadi lapar nih. Sebetulnya kalau pie buah itu kan kebanyakan orang bikinnya keras, terus pastry cream, atasnya buah sedikit gitu. Jadi kelihatan pastry creamnya. Sebetulnya kalau untuk teorinya, pie buah itu tidak boleh kelihatan pastry creamnya. Jadi benar-benar atasnya harus tertutup dengan buah kayak gitu. But ya you know, kayak buah juga tidak murah dan susah juga penempatannya. It's okay kalau misalnya kelihatan sedikit-sedikit. Tapi make sure
sebenarnya harusnya tertutup bagian pinggirnya, 3/4 tertutup gitu lah. Keren. Ada lagi guys yang mau tanya, atau udah pada bisa semua, udah beres semua nih ini. Iya nih Kak, kayaknya udah ini ya, udah banyak nih yang udah selesai. Boleh ditaruh di kulkas dulu, atau kalian mau langsung makan boleh juga. Oke. Oke. Nih Kak Fani, aku mau tanya nih. Kak Fani ada nggak keinginan untuk buka cabang Sigurih di Palembang nih Kak? Palembang pengen mau posting di seluruh Indonesia kalau bisa, kalau ada rezeki. Oke. Nah Kak, selain Sigurih nih ada lagi nggak Kak bisnis makanan yang ingin Kakak kembangin lagi Kak, atau yang ingin Kakak rintis lagi? So far sih karena aku partneran juga, aku kemungkinan lebih fokus ke Sigurih aja, karena aku percaya juga terlalu banyak nanti aku pecah fokus kan. Tapi kalau misalnya one day I have a dream, kayak aku pengen punya dessert bar juga sama coffee shop sih. Ya coffee shop sama dessert bar yang digabung jadi satu lah. Amin. Ya semoga one day. Amin. Pasti terkabul. Amin. Kalau nggak terkabul pasti ada yang jauh lebih baik daripada itu. Yes. Pasti. Karena kamu rajin, orangnya gila rajin banget. Karena keadaan jadi rajin, masih juga males. Enggak lah, hebat. Nih, itu tuh ada pertanyaan lagi atau udah harus selesai? Udah harus selesai ya? Mungkin ada ini aja Kak, apa namanya? Final statement aja nih Kak dari Kak Fani nih untuk teman-teman yang lagi belajar masak atau kayak gitu Kak, boleh nih kasih tips and triknya kayak gitu Kak. So, menurut aku masak itu seni dan kayak lebih kayak remedy kalau untuk kalian yang lagi bete atau kalian perlu emotion gitu. Jadi kalau misalnya kalian masak terus tidak sesuai ekspektasi atau bahkan orang mau komentarin nggak enak, nggak usah diambil hati. Kalau emang kalian kepengen bisa masak, you have to keep trying gitu. Belajar terus, latihan terus, selalu terbuka dengan input dari orang lain, dan jangan lupa untuk selalu belajarnya itu tidak cuma dari YouTube atau dari buku, tapi selalu bisa mendengarkan masukan dari orang lain. Dan latihan yang paling penting. Tuh. Bagus. Susah tuh kita dengerin masukan dari orang lain, ya nggak sih? Susah loh, nggak gampang. For me, kayak aku juga dulu awal susah banget terima kayak, what's wrong with this, kayak gitu. Cuman, semakin tua semakin sadar banyak orang punya beda, punya itu juga bisa adjust ke mereka. Gitu. Keren. Hebat banget sih. Bener-bener kelihatan jauh lebih dewasa daripada umurnya ya. Yang lain? Ini, aku mau satu lagi, Kak Fani. Kak Fani kalau misalnya jadi ini kan Kak Fani kan juga in a way kayak blogger influencer ya. Gitu. Terus kalau di sini menurut Kak Fani kalau ada yang nonton ini pengen jadi blogger juga, karena banyak nih yang DM aku atau di kelas lain nanyanya pengen jadi influencer, apa advice Kak Fani buat yang pengen tapi followernya nggak banyak gitu, nggak kenal siapa-siapa? Oke. Sebetulnya semakin kesini aku juga semakin gede ngelihat kayak blogger sama influencer bodong gitu yang benar-benar kayak ada isinya, kayak followers doang tinggi tapi dia tidak memberikan informasi apapun kepada netizennya gitu. Menurutku itu bukan influencer. To become an influencer, you don't have to kayak punya 500k or 600k followers, tetapi kamu harus membangun niche-nya itu adalah misalnya kayak, aku hobinya kopi, that's my followers biasanya mostly love coffee juga, karena aku selalu share tentang kopi, aku selalu share tentang bla 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 about coffee kayak gitu. Itu adalah niche-ku sebagai influencer, sebagai blogger. Kalau kamu ingin menjadi blogger atau influencer, tapi you don't know what to do, kamu nggak punya sesuatu yang untuk di-share, kamu tidak punya informasi untuk dikasih tahu orang lain, ya don't be a blogger dan jangan jadi influencer.
Percuma. Tidak semudah itu kayak gitu. Punya followers banyak tidak menjamin kamu akan di-endorse oleh brand. Itu semua tergantung dari engagement-nya juga. Dan kalau you mau start dari followers di bawah 1.000 untuk jadi puluhan ribu, caranya yang aku bilang tadi, kamu harus punya nilai diri, informasi, dan lakukan dengan konsisten gitu. Oke. Tuh dengerin tuh, bagus banget advice ya. Dan bener banget sih yang tadi kamu bilang, kita harus tahu apa yang kita suka dulu guys. Banyak yang nggak tahu even. Bener. Iya. Betul banget, Kak. Kebanyakan ngikutin orang atau memaksakan diri sampai beli followers dan sebagainya, akhirnya frustasi. Kenapa? Karena nggak ada yang nempel brand ke dia, kenapa kok followersnya nggak aktif? Ya karena start dari dirinya sendiri, dia sendiri pun tidak tahu apa yang dia mau share gitu kepada netizennya. Itu. Setuju banget. Dan aku mau bilang juga, kalau misalnya punya aku berantakan ya, karena emang aku nggak plan to be a blogger. Tapi kan most blogger ya, yang emang rajin banget ya, endorse itu kan rapi. Iya, kalau mungkin kalian harus mulai lebih rapi, ngerti nggak sih? Terus jangan taruh private juga, gitu. Iya. Orang mau jadi blogger, taruh private account-nya. Waduh, gimana? Tuh, makasih loh, Kak Fani. Itu looks very good. Thank you everyone. Thank you Kak Fani. Ini ada yang mau bye-bye on cam nggak? Thank you. Gue mau foto. Boleh nih, teman-teman yang mau Sama Kak Fani. iya, mau say thank you ke Kak Fani gitu, boleh banget nih. Keren banget loh Kak Fani, serius deh. Jadi, Thank you, Kak. Iya. Thank you so asik. much. Terus Kak Fani mau nggak Kak kalau isi kelas masak lagi nih Kak? Kayaknya teman-teman mau lagi nih Kak, ada kelas masak sama Chef Fani nih. Boleh dong. Kita atau YouTube. Kita ngobrol lagi. Nanti aku cari masaknya yang super simple deh, supaya bisa banyak ngomong. Oke, siap-siap. Oke, Wat. Ya, thank you. Ya, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Mana yang udah bikin, mau lihat lagi? Atau boleh nih. Iya, boleh tunjukin. Yeay. Oke. Wow. Post ya. Ntar kita repost. Wow. Ntar gue kasih buku. Ayo, post. Oke. Jangan lupa diposting ya, teman-teman. Thank you. Tag Cifani. Ntar ke Cifani yang pilih. Gitu. Sudah bisa? Kita pamit undur diri. Oke, thank you banget. Oke. Thank you, Chef Fani. Thank you, Chef Fani. Oke, bye-bye. Thank you. Bye-bye, Chef. Cantik ya, jago masak. Cantik. Cantik, jago masak. Wah, keren banget. Paket komplit ya, Kak ya? Iya banget. Benar. Beruntung banget kalau cowok dapetin Chef Fani nih. Aduh. Jago berbisnis juga. Makasih guys sudah ikut. Sertifikatnya sabar ya. H+7. Iya. Buat teman-teman jangan lupa isi link absennya ya. Untuk isi link absennya. Kenapa sih aku dapat laporan kan kemarin yang register udah lebih dari 500, tapi selalu di kelas tuh nggak nyampe seperti yang register. Itu orang-orang ngapain ya register kalau nggak ke kelas? Karena aku nggak bakal kasih e-certificate loh kalau mereka nggak ke kelas sampai selesai. Iya Kak, padahal udah diingeti juga sih Kak ke setiap grup juga itu kan suruh mereka untuk cepet-cepetan join gitu Kak. Karena kan kita cuma nampol 500-nya aja nih, Kak. Iya, tapi kenapa ya mereka register tapi nggak ke kelas tuh apa poinnya ya? Ya, nggak tahu